Halo hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem syaraf manusia. Sebelumnya, apa sih sistem syaraf itu? Sistem syaraf adalah jaringan kompleks yang mengendalikan seluruh aktivitas tubuhmu, mulai dari berpikir hingga berkedip. Nah, fungsi-fungsi dari sistem syaraf sendiri adalah untuk menerima rangsangan, mengirimkan pesan, mengontrol gerakan, sampai mengatur fungsi tubuh. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Regita Putri, Dwi Abelia, Ratu Wina, Nesya Sakila, Indriani Putri, M. Vendra, Nabila Safa, Ica Septiani, Kanita Sani, Niken Febrita, Mutiara Anggita, dan Anissa Sania. Dalam sistem saraf terdapat beberapa istilah. Manusia dapat menerima rangsangan dan reaksi terhadapnya. Alat yang menerima rangsangan disebut dengan reseptor, sedangkan alat reaksi terhadap rangsangan disebut dengan efektor. Di antara reseptor dan efektor, berkembang jaringan yang menghubungkan keduanya, yang diberi nama dengan jaringan saraf. Bagian saraf yang menghantarkan rangsangan yang diterima oleh reseptor disebut dengan saraf sensor. Sedangkan bagian saraf yang menghantarkan rangsangan reaksi ke efektor disebut saraf motoris. Di antara saraf sensoris dan motoris terdapat bagian sel saraf yang disebut dengan perikerion. Badan sel ini berfungsi mengelola rangsangan yang diterima. Pada manusia, reseptor indera terdapat penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba atau perasa. Setelah kita mengetahui istilah-istilah pada sistem syaraf, kita akan mengetahui struktur sel syaraf pada manusia. Hal pertama yang harus diketahui yaitu struktur sel syaraf. Yang pertama, dendrit. Dendrit bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel ini berisi nukleus. Nukleus yaitu suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Ketiga, akson. Akson bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berakhir ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Yang keempat, selubung myelin, membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Konduksi dalam tubuh manusia bisa mencapai 120 mps di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Bagian kelima, nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung myelin dan berfungsi sebagai mempercepat jalannya impuls. Kemudian, pembagian sistem syaraf manusia. Sistem syaraf manusia terbagi atas dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem saraf yang pertama itu ada otak. Otak merupakan alat bantu yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Bagian utama otak itu ada otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, otak tengah atau mesencephalon, dan pelindung otak. Pada gambar ini, otak besar ditunjukkan dengan warna biru, ungu, hijau, dan putih, sedangkan otak kecil berada di bawah otak besar yang berwarna kuning kecoklatan. Ada bagian batang di bawah otak kecil, itu namanya batang otak. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah organ yang terhubung langsung ke otak melalui batang otak dan mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Organ ini berfungsi membawa informasi dari semua bagian tubuh ke otak, begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah neuron dan neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia dalam tubuh yang membawa dan mengirimkan sinyal atau pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh, seperti otot. Pengiriman sinyal ini memungkinkan otak untuk berfungsi dengan baik, meningkatkan dan menyeimbangkan sinyal di otak, serta membantu pengelolaan respon otomatis tubuh, seperti pernapasan dan detak jantung. 2. Sistem saraf tepi.
Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu: pertama, fungsi sensorik. Fungsi sensorik berfungsi untuk menerima setiap rangsangan ataupun impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, ataupun tekanan. Fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Fungsi saraf somati. Sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari seperti respon flight or fight dan kebalikannya. Nah, teman-teman udah pada tahu kan seputar sistem syaraf pada manusia. Kemudian kita akan membahas tentang gangguan pada sistem syaraf. Yang pertama ada stroke, ialah kematian sel-sel otak akibat terganggunya aliran darah. Selanjutnya ada Parkinson, yaitu gangguan gerakan disebabkan oleh kematian sel-sel penghasil dopamin. Yang ketiga ada Alzheimer, penyakit degeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Yang keempat ada multiple sclerosis, penyakit autoimun yang menyebabkan selubung myelin pada saraf. Nah, itu tadi penjelasan seputar tentang sistem syaraf pada manusia. Semoga ilmu yang diberikan akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah, bye-bye.